Nah, sekarang kita akan masuk lebih detail lagi ke aspek implementasi. Kalau kita memiliki perangkat WiMAX atau berencana menggelar WiMAX, implementasi apa saja yang bisa kita deploy atau kita lakukan. Jadi ini ada gambaran pemanfaatan dari WiMAX. Misalkan kita punya perangkat fix WiMAX. Kita lihat terminalnya ini juga outdoor. Nah, ini bisa kita fungsikan yang pertama sebagai enterprise backhaul. Jadi backhaul untuk solusi enterprise. Yang kedua, dia bisa dipakai untuk residential access. Jadi untuk pelanggan perumahan-perumahan. Bagaimana kalau portable nih? Misalkan perangkatnya model ada PCMCIe-nya atau indoor unit. Nah, dia bisa sebagai layaknya WiFi hotspot. Kemudian nomadic, berpindah-pindah seperti WiFi. Dan kalau kita sudah punya mobile, jadi perangkatnya bisa handphone, PDA, notebook. Nah, ini sudah bisa mirip dengan seluler, jadi mobile broadband di sini. Kita lihat satu persatu dari implementasi tersebut. Yang pertama untuk solusi enterprise. Karena enterprise itu memiliki karakteristik. Yang pertama adalah broadband, terus secure, kemudian performansi bagus. Nah, WiMAX bisa ditawarkan untuk solusi company. Contoh di sini ada base station tersambung ke internet backbone dan tersambung ke beberapa company. Entah ini satu grup atau beda grup, tidak ada masalah. Karena kita bisa create VLAN-VLAN di radio ini. Dan kita bisa juga berikan layanan yang berbeda antara company 1 dengan company 2. Misalkan di sini karena company-nya kecil, kita kasih 1 Mbps. Sedangkan untuk company 2 itu cukup gede, kita bisa berikan 5 Mbps. Jadi bisa berbeda-beda. Kita lihat lagi untuk solusi perumahan. Jadi ini kalau misalnya kita menggelar WiMAX di perumahan, bisa kita pasang modem atau CPE outdoor. Jadi ini persis baris DSL, jadi menggantikan modem DSL. Bisa juga kita sambungkan dengan access point WiFi misalkan. Jadi di sini ada terminal atau indoor CPE dari WiMAX yang sudah embedded WiFi, atau hanya indoor CPE saja tersambung ke CPE komputer. Ya sudah, ini tinggal menyambungkan antara perumahan ke internet backbone. Nah, ini adalah WiMAX untuk metro backhaul. Jadi untuk jaringan WAN misalkan di daerah perkotaan. Yang pertama adalah WiMAX multi-point access plus point-to-point backhaul. Jadi di sini ada base station WiMAX, dia kemudian point-to-point ke beberapa BTS dan disebarkan ke beberapa coverage ini. Kemudian di sini ada lagi WiMAX multi-point access plus mesh point-to-point. Jadi ini seperti yang ada di jaringan WiFi, wireless mesh. Ini menggunakan BTS WiMAX. Begitu juga dengan gambar yang di samping ini. Terus selanjutnya adalah WiMAX sebagai backhaul untuk jaringan seluler atau 3G. Nah, seperti diketahui di sini adalah MSC atau BSC jaringan 3G atau seluler. Kemudian ini adalah BTS WiMAX, kemudian disambungkan ke penerima WiMAX dan tersambung ke BTS dari 3G. Jadi ini menghubungkan antara BSC dengan BTS.
Nah, untuk teknologi sekarang yang berbasis 3G atau 4G, dia memiliki BTS yang sudah berbasis IP, sehingga WiMAX ini sangat cocok bila digunakan untuk BTS 3G atau 4G. Di sebelah kanan ini adalah sama, pelanggannya adalah pelanggan seluler, bukan pelanggan WiMAX. Artinya di sini adalah interface GSM atau CDMA, tergantung 3G-nya apakah CDMA base atau 3G yang berbasis GSM. Terus selanjutnya adalah WiMAX sebagai backhaul dari WiMAX itu sendiri. Jadi seperti gambar, ini adalah jaringan internet, ini operator, kemudian disambungkan dengan BTS WiMAX dan diterima oleh BTS WiMAX lagi, baru disebarkan ke pelanggan. Ini terjadi kalau misalkan jarak antara pelanggan dengan operator terlalu jauh, sehingga dia butuh repeater. Ini WiMAX sebagai backhaul dari hotspot. Jadi kalau hotspot sekarang ini sebagian besar koneksi WAN-nya atau internetnya menggunakan jaringan kabel DSL misalkan atau WiFi. Nah, dengan kemampuan yang dimiliki oleh WiMAX ini bisa digunakan juga sebagai backhaul dari hotspot. Jadi digambarinlah CPE WiMAX kemudian tersambung ke access point WiFi. Nah, di dalam gedung, nah ini bisa beberapa macam interface, bisa desktop, bisa notebook atau PDA atau apapun. Kemudian WiMAX juga bisa overlay dengan jaringan WiFi. Jadi kalau sekarang ini sebagian besar wireless internet dalam gedung menggunakan WiFi. Nah, WiMAX ini kalau di aplikasinya sebagai overlay, ya sudah dia ditempatkan BTS di atas gedung misalkan. Dia sama-sama mengcover area dalam satu area gedung ini dan sekitarnya. Sehingga pelanggan atau pengguna WiMAX bebas. Dia menggunakan WiFi ya bisa, menggunakan WiMAX juga boleh, tergantung dari keperluan. Kemudian WiMAX sebagai layanan untuk personal. Jadi seperti kita ketahui kalau kita masuk ke area hotspot, bisa di kafe, di kampus, koneksi ke internet melalui notebook kita ini, jadi langsung wireless. Nah, ini nanti kalau WiMAX sudah menyediakan PCMCIA yang berbasis WiMAX atau dia sudah embedded di notebook kita, ya sudah seperti atau mirip dengan hotspot. Yang membedakan adalah koneksi ke backbone ini, ke internet. Dia melalui radio WiMAX gitu. Ya, kalau dilihat gambarnya dia bisa di outdoor karena memang jaraknya juga jauh. Ini adalah contoh ilustrasi, misalkan nanti ada WiMAX dan WiFi. Nah, di notebook kita atau pengguna bisa melihat ini jaringan WiMAX, ini jaringan WiFi, sehingga kita tinggal memilih nih mau tersambung kemana, apakah WiMAX atau WiFi. Kita bisa memilih kuat sinyal yang paling bagus misalkan. Atau misalkan kalau kita melihat ini kok frekuensi WiFi karena unlicensed banyak interferensi, ya udah kita memilih WiMAX agar terjamin kualitasnya.